Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 1804030034 dari Manajemen Bisnis Syariah 5A. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Basis Komunikasi Pemasaran. Sebelum mengenal lebih jauh apa itu komunikasi pemasaran, apa saja yang termasuk dari komunikasi pemasaran, perlu kita ketahui pengertian dari komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah suatu pesan-pesan promosi yang terkoordinasi dan dikirim melalui satu titik atau lebih saluran komunikasi seperti media cetak, radio, televisi, surat, dan penjualan secara personal. Adapun komunikasi pemasaran menurut ahli, yaitu Philip Kotler dan Kevin Lane Keller dalam bukunya Marketing Management menyatakan bahwa marketing is about identifying and meeting human and social needs. Yang artinya, pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan kebutuhan sosial. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai pemasaran terintegrasi atau AMC. Komunikasi pemasaran terintegrasi atau bahasa lainnya GRADE, yaitu Integrated Marketing Communication atau yang biasa disingkat AMC, ialah strategi pemasaran yang menggabungkan semua alat atau media komunikasi dalam memasarkan suatu produk. Nah, kali ini kita membahas model komunikasi dari pemasaran terintegrasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah advertising, yang kedua adalah sales promotion, yang ketiga adalah public relation, yang keempat adalah direct marketing, dan yang kelima adalah social media marketing. Pasti kita bertanya-tanya apa itu advertising, sales promotion, public relation, direct marketing, dan social media marketing. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama kita bahas itu adalah advertising atau iklan. Iklan merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam mempromosikan suatu produk. Iklan umumnya sering digunakan dalam proses AMC karena sifatnya yang persuasif dan mudah disebarkan melalui media massa. Misalnya, jika kamu beriklan di koran, maka target konsumen yang mungkin melihat iklan kamu adalah orang yang berumur 50 tahun ke atas yang masih membaca koran. Atau, jika kamu beriklan di radio, maka yang akan mendengarkan iklan kamu adalah anak-anak muda atau orang dewasa. Yang kedua adalah sales promotion. Jika fungsi dari advertising atau iklan adalah memperkenalkan produk kamu ke target konsumen, sales promotion bertujuan untuk meningkatkan angka penjualan dari produk kamu. Sales promotion dapat memicu target konsumen untuk membeli produk kamu kembali. Cara-caranya seperti memberikan kupon, diskon, sweepstakes, atau memberi sampel gratis, atau juga dalam bentuk buy one, free one, atau dengan cashback. Yang ketiga adalah public relation. Public relation ini merupakan salah satu model dari komunikasi pemasaran terintegrasi. Fungsi dari kegiatan ini adalah untuk membangun hubungan yang baik antara perusahaan kamu dengan konsumen dan juga untuk membangun image positif dari perusahaan kamu. Model ini sangat penting untuk kita aplikasikan dalam strategi AMC karena hal ini dapat menentukan keberhasilan strategi pemasaran kita. Yang keempat adalah direct marketing. Direct marketing ini adalah penjualan secara langsung. Nah, ini salah satu bentuk strategi marketing yang dianggap sebagai cara lama dalam dunia pemasaran. Model ini mengharuskan kita untuk menghubungi target konsumen secara langsung, bisa juga melalui telepon SMS. Meskipun dianggap sebagai cara lama, namun model marketing ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Jika advertising menjangkau semua orang secara bersamaan, direct marketing cenderung menjangkau individu dan membangun hubungan yang baik secara personal.
Yang kelima adalah sosial media marketing. Gunakan sosial media kita untuk memperkuat strategi AMC yang kita lakukan. Jika kamu telah mengiklankan produk, kamu memasarkan secara langsung dan telah membangun hubungan baik dengan konsumen, maka sosial media akan berguna sebagai pengingat akan produk kamu. Kemunculan produk kamu di sosial media akan mudah dilihat dan diterima oleh banyak orang. Berikutnya yaitu tentang memperluas konsep komunikasi pemasaran. Menjaga keterpaduan antar fungsi dalam perusahaan merupakan tahapan yang paling menyita waktu dan energi. Ada 3 tugas penting dalam hal ini. Yang pertama adalah menjaga konsistensi positioning supaya tetap mengarah pada reputasi yang diharapkan. Konsistensi ini dijaga dengan 4 hal, yaitu yang pertama, mencermati setiap titik kontak. Yang kedua, memantau dan memeringkat para pemegang kepentingan. Yang ketiga adalah memelihara konsistensi persepsi pemegang kepentingan. Dan yang keempat adalah mengupayakan keterpautan melalui standarisasi logo. Nah, masuk ke poin yang kedua, yaitu memelihara interaksi komunikasi sehingga terjalin hubungan kokoh dengan para pemegang kepentingan. Hal ini bisa dicapai melalui keterkaitan media, pemanfaatan database, dan dialog yang berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah menerapkan pemasaran berbasis misi untuk mendongkrak nilai tambah. Misi perusahaan diwujudkan dengan program pemasaran dan tindakan hubungan masyarakat yang simpatik. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu analisis dan tahap strategi pemasaran. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam komunikasi pemasaran adalah yang pertama, peluang pasar atau market opportunities. Market opportunities ini adalah kombinasi keadaan waktu yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan dalam mencapai sasaran perusahaan. Yang kedua adalah analisis kompetitif. Analisis kompetitif ini adalah perbandingan strategi kompetitor kamu yang juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan beragam pendekatan kegiatan pemasaran dalam sebuah industri atau bidang bisnis. Yang ketiga adalah segmentasi dan target pemasaran. Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan target pelanggan menjadi kelompok-kelompok segmentasi yang berbeda dengan faktor pengelompokan tertentu. Yang terakhir ini adalah target pemasaran. Target pemasaran ini biasanya dalam sebuah organisasi melakukan sebuah usaha untuk memilah pasar dengan meneliti tipe konsumen secara mandiri. Masuk ke poin yang terakhir, yaitu diferensi dan positioning. Nah, ada perbedaan utama antara penentuan posisi dan diferensiasi. Nah, di mana diferensiasi ini adalah strategi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk membuat produk mereka agar unik dan menonjol dari pesaing. Positioning itu adalah mencari posisi di dalam pasar. Langkah ini dilakukan setelah menentukan strategi segmentasi yang dipakai. Dengan kata lain, positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai, di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Itulah materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.